Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring dengan Ibu Delima. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini pembelajaran tematik Kamis 29 Juli 2021. Hari ini kita masih tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 2, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Siswa dapat menentukan ide pokok ini harusnya ide pokok, dalam teks tulisan. Berikutnya, siswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran IPS, yaitu kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna Indonesia. Masih ingat di kelas 4 apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam itu adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Alamiah artinya pembentukannya terjadi sendiri, bukan hasil buatan manusia. Atau dengan kata lain, kenampakan alam itu adalah bentuk muka bumi hasil ciptaan Tuhan. Nah, kalau flora apa? Flora itu adalah tumbuhan. Fauna? Ya, fauna itu artinya hewan. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Nah, bagaimana kenampakan alam di Pulau Sumatera? Nah, di Pulau Sumatera itu ada Gunung Leuser, ada Gunung Kerinci, kemudian sungainya ada Sungai Musi, ada Sungai Asahan. Kemudian kenampakan alam berikutnya adalah memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Nah, floranya bungong jempa, bunga kenanga. Fauna khas Sumatera, gajah, orangutan, dan harimau. Kemudian Pulau Jawa. Pulau Jawa kenampakan alamnya ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Kemudian kenampakan alam berikutnya, banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora di Pulau Jawa ada salak condet, kemudian gandaria. Fauna di Pulau Jawa ada banteng, ada ayam bekisar. Selanjutnya Pulau Kalimantan, kenampakan alamnya ada Sungai Kapuas, Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Kemudian kenampakan alam berikutnya adalah sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan. Flora khas Pulau Kalimantan ada anggrek hitam, dan fauna ada orangutan, pesut, owa, bekantan. Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi, kenampakan alamnya ada Gunung Lompo, kemudian Gunung Bakang, Gunung Malino. Sungainya, Sungai Cenrana, Sungai Malili, Sungai Poso.
Penampakan alam berikutnya adalah memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora khas Pulau Sulawesi ada eboni dan damar. Kemudian fauna khas Pulau Sulawesi ada maleo, kuskus, anua. Selanjutnya Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunungnya ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Batur. Selat, penampakan alam selatnya ada Selat Alas, Selat Sumba, dan Selat Bali. Kemudian didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya yaitu ajang kelicung, cendana. Fauna atau hewannya ada komodo dan jalak Bali. Kepulauan Maluku. Untuk Kepulauan Maluku dan Papua, penampakan alamnya ada Gunung Kampunora, ada Gunung Ibu, dan Gunung Puncak Jaya. Selanjutnya, penampakan alam berikutnya adalah ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Flora atau tumbuhannya ada bunga anggrek larat, buah merah. Kemudian fauna ada burung cendrawasih, burung nuri, dan raja ambon. Itu penampakan alam, kemudian flora dan fauna yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia menentukan ide pokok. Minggu lalu kamu sudah pelajari untuk menentukan ide pokok bagaimana caranya. Ya, caranya jika ada sebuah paragraf, maka kamu baca dengan cermat atau baca paragraf itu dari awal sampai akhir terlebih dahulu ya. Jadi kamu baca dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Setelah itu kamu cermati kalimat demi kalimat. Nah, temukan kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, maka ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Baik, kita baca ya. Di kantor-kantor, jaringan internet sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas kantor. Di sekolah, internet dapat menjadi media penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga di pelosok desa, kini internet sudah menjadi barang pokok yang dapat menunjang aktivitas komunikasi. Di dunia perdagangan, internet seakan menjadi kebutuhan paling pokok karena sekarang sedang menjamur tokoh dalam jaringan atau biasa disebut dengan toko online. Sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Nah, setelah kita baca dari awal sampai akhir dan kita cermati kalimat demi kalimat, kita temukan ya, kalimat utamanya itu adalah sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Nah, ini kalimat utamanya. Ini ide pokoknya, ya. Jadi, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Kalau ide pokok berada di akhir paragraf, namanya paragraf apa? Paragraf induktif. Ini adalah contoh paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Jadi cermati ya kalimat demi kalimat ya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, maka ide pokok itu pasti berada di dalam kalimat utama. Selanjutnya, kita baca paragraf, protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. Menurut penelitian, tempe mengandung kadar protein sebesar 15,4 gram, sedangkan tahu hanya 10 gram saja. Hal itu disebabkan karena proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan tahu. Proses pembuatan tempe hanya dilakukan dengan cara mencampurkan biji kedelai dengan ragi lalu disimpan selama beberapa hari. Sementara itu, proses pembuatan tahu terbilang panjang karena kacang kedelai harus direbus terlebih dahulu. Lalu kemudian digiling dan diambil saripatinya. Saripati tersebut lalu dicampur dengan biang dan disimpan selama beberapa hari. Itu sebabnya kadar protein dalam tahu menjadi lebih kecil dibanding dengan tempe. Nah, setelah kita baca dari awal sampai akhir dan kita cermati kalimat demi kalimat, maka kita bisa temukan kalimat utamanya yaitu atau ide pokoknya yaitu protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. Tuh. Kemudian ada lagi, berikutnya di akhir kita temukan lagi nih. Itu sebabnya kadar protein dalam tahu menjadi lebih tinggi dibanding dengan tempe. Jadi ini contoh
paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan paragraf campuran. Jadi intinya jika ada sebuah paragraf dibaca dulu paragraf itu dari awal sampai akhir. Kemudian tentukan apa sih ide utama dalam bacaan itu. Nah, kalau kamu sudah temukan, maka tentukan di mana dia ide utamanya. Ingat, ide utama itu pasti ada di awal atau di akhir, atau bisa juga berada di awal dan di akhir, seperti ini ya. Baik, itu pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Jadi artinya, ya kita apapun perilaku yang kita lakukan sehari-hari itu harus merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Karena harus kita akui pendahulu-pendahulu kita atau para pahlawan kita yang terdahulu itu sangat bijaksana. Mereka mencari apa sih pedoman hidup yang bisa membuat masyarakat damai dan sejahtera? Ternyata mereka sudah temukan, yaitu ada di dalam Pancasila. Nah, kita harus teladani, ya kita harus melakukan atau menerapkan perilaku-perilaku yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, ini beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu contohnya sila pertama. Kita tahu sila pertama itu nilai luhurnya adalah nilai ketuhanan. Jadi segala perilaku kamu yang berhubungan dengan Tuhan itu artinya adalah perbuatan kamu yang mengamalkan sila pertama. Contohnya apa? Contohnya yaitu selalu bersyukur. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Atau apa lagi? Ya, rajin membaca kitab suci. Artinya segala aktivitas baik ya, segala perbuatan baik yang berhubungan dengan Tuhan, berarti kamu sudah mengamalkan sila pertama. Nah, kemudian sila kedua, nilai luhur dari sila kedua ini adalah nilai kemanusiaan. Artinya bagaimana kamu bersikap dengan baik kepada sesama manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah suka menolong. Jadi kalau ada temannya yang terjatuh, kamu harus menolong, jangan diledekin. Atau mungkin temannya lupa ketika nanti kalau sudah PTM, ya ada teman yang minta sesuatu pertolongan sama kamu, ya kalau kamu bisa ya kamu tolong, ya. Kemudian hormat kepada orang yang lebih tua, ya. Orang yang lebih tua itu siapa? Yang lebih tua itu boleh kakak kamu di rumah, boleh kakak kelas kamu, ya. Pokoknya siapa saja yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Karena itu adalah pengamalan dari sila kedua. Kemudian menyayangi adik atau menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Kemudian nilai luhur sila ketiga ini apa? Nilai luhurnya adalah nilai kebangsaan. Jadi artinya segala perilaku kita yang mencerminkan nilai kebangsaan itu merupakan pengamalan sila ketiga. Contohnya apa? Cinta tanah air. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia ini bisa kita wujudkan dengan cara menggunakan produk-produk dalam negeri, ya. Karena apa? Karena produk-produk bangsa Indonesia itu, barang-barang produk hasil buatan bangsa Indonesia itu tidak kalah mutunya dengan negara lain. Bahkan barang produksi dalam negeri sudah banyak yang dijual ke luar negeri. Jadi kita harus bangga ya. Kemudian bergotong royong. Ya, dengan bergotong royong berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga. Ingat, budaya khas bangsa Indonesia adalah gotong royong yang mungkin saja tidak ditemukan di negara lain ya. Kemudian sila keempat, nilai luhurnya adalah nilai kerakyatan, artinya mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi ya. Contohnya apa? Contohnya melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi jika ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan, nah maka kamu bisa lakukan dengan cara musyawarah. Nah, setelah melakukan musyawarah, maka kita harus laksanakan hasil musyawarah.
dengan ikhlas dan tanggung jawab. Ya, contoh berikutnya adalah menyampaikan pendapat dengan sopan, ya. Selanjutnya adalah sila kelima. Nilai luhur dari sila kelima ini adalah nilai keadilan, ya. Contohnya bersikap adil kepada siapapun. Kemudian hemat, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini beberapa contoh, masih banyak lagi perilaku atau perbuatan-perbuatan baik yang bisa kamu lakukan yang mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila. Untuk lebih kamu bisa memahaminya, nanti kamu baca lagi di rumah ya. Itu ada di buku tematik kamu, ada pembelajaran 4, subtema 2 itu mulai dari halaman 39 ya. Mulai halaman 39 sampai halaman 45. Kamu baca di sana ya. Kemudian selanjutnya ya. Oke, baik anak-anak Ibu, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Tetap semangat, tetap lakukan tugas-tugas online dengan baik. Dan patuhi selalu protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bye.